Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik dari kelas A3M22, jurusan Manajemen Informatika. Di sini saya akan membahas soal UAS mata kuliah organisasi dan kepemimpinan. Ya, di sini ada soal yang pertama itu sebutkan dan jelaskan 3 indikator atau tolak ukur jika seorang pemimpin sukses dan mampu mengelola bawahannya. Yang pertama itu ada pemimpin itu harus memberi contoh. Sebagai seorang pemimpin itu cara terbaik untuk membangun kredibilitas dan mendapatkan rasa hormat dari karyawan adalah dengan memberikan contoh yang tepat. Misalnya jika sebagai pemimpin kamu menuntut banyak pada tim, maka kamu juga harus bersedia menetapkan standar tinggi untuk kamu sendiri. Terus yang kedua itu mampu memotivasi tim. Seorang pemimpin yang baik bisa memotivasi dan memberdayakan orang lain untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas mereka secara maksimal. Dan selanjutnya itu pemimpin yang bertanggung jawab. Bekerja pasti ada momen pasang surut. Nah, indikator kepemimpinan yang baik dalam hal ini adalah jika seorang pemimpin bisa mengenali, bertanggung jawab, serta belajar dari keberhasilan dan kegagalan yang terjadi. Seorang pemimpin harus bisa bertanggung jawab kepada anggota timnya. Tanggung jawab di sini dapat diartikan sebagai kewajiban menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tepat waktu. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam kutipan Sukanto S. 1981, konflik dibagi menjadi konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas-kelas sosial, konflik politik antar golongan dalam masyarakat, konflik berskala internasional antar negara. Di sini saya akan memberikan masing-masing penjelasan tentang, yaitu yang pertama konflik pribadi. Konflik pribadi adalah konflik yang terjadi di antara individu yang disebabkan karena masalah pribadi. Masalah tersebut terjadi karena adanya perbedaan cara pandang antar individu terkait persoalan yang sama. Misalnya dua individu yang sedang adu argumentasi tentang masalah pembagian hak waris dalam keluarga atau perbedaan pendapat. Dan yang kedua itu ada konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling berbenturan. Ya, contohnya itu ada ya dari ras orang kulit hitam dengan kulit putih akibat diskriminasi ras di Amerika Serikat dan Afrika Selatan, atau ya perbedaan antar suku, budaya, agama itu. Dan selanjutnya itu ada konflik antar kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Misalnya konflik antara karyawan dengan perusahaannya untuk menuntut kenaikan upah. Dan yang selanjutnya itu ada konflik politik antar golongan dalam masyarakat, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan pandangan antar partai politik karena perbedaan ideologi asas perjuangan. Contoh yang mudah dapat dilihat adalah konflik antara pendukung partai yang berbeda menjelang pemilu atau pilkada. Yang terakhir itu ada konflik berskala internasional antar negara, yaitu konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan kepentingan masing-masing negara. Konflik semacam ini sangat terlihat
sangat terlihat antara Korea Utara dengan Korea Selatan, ISIS dengan negara-negara yang diterornya dan sebagainya. Oke, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.